Ya, Nis, obesitas merupakan sebuah kondisi kronis terjadinya penumpukan lemak di dalam tubuh sehingga melebihi batas yang baik untuk kesehatan. Seseorang yang banyak mengkonsumsi makanan tinggi kalori dalam bentuk gula dan lemak, ditambah gaya hidupnya yang tidak banyak bergerak menjadi penyebab obesitas. Ya, dan obesitas pun tidak boleh diabaikan karena dapat memicu masalah kesehatan seperti stroke, jantung, diabetes, hingga beberapa jenis kanker. Obesitas juga bisa dapat disembuhkan dan untuk mengetahui cara penyembuhan obesitas di studio telah hadir bersama kami Dr. Maria Haryono, dokter spesialis gizi klinik Rumah Sakit Siloam. Ya. Selamat siang, Selamat siang, Dok. Terima kasih sudah datang. Silakan. Ya, Dok, kita jika berbicara fenomena yang Arya Permana ini ya memang sangat sedih juga gitu ya. Tapi apakah selain pola makan dan juga gaya hidup, sebenarnya jika kita berbicara mengenai obesitas anak dalam jangka waktu begitu pendeknya bisa obesitasnya begitu banyak ya? Apakah ada faktor lain yang memungkinkan? Ya, ya, benar. Jadi pada prinsipnya apa yang terjadi pada seorang yang obesitas itu dalam arti lemaknya, tumpukan lemaknya banyak. Ini sudah pasti apa yang dia perlukan tidak sesuai dengan apa yang dia konsumsi. Makanan, entah minuman yang mengandung kalori. Biasanya minuman kalau anak-anak tuh sukanya yang manis. Atau susu? Ya, gitu itu bisa. Walaupun susu ini sehat, tapi juga pasti ada batasannya. Ya, kita harus lihat dulu apakah yang kelebihan ini penyebabnya disebabkan karena memang pure dia makannya kebanyakan, aktivitasnya kurang, atau ada penyebab lain. Entah itu faktor hormonal, kemudian lagi ini genetik bisa, kemudian dia juga ada faktor psikis, ini yang harus dicari. Oke. Jadi misalnya nih dok, untuk mengetahui indikasi-indikasi itu tuh gimana sih dok? Kalau kita tahu apa gara-gara makanannya, apa gara-gara memang genetiknya, memang faktor-faktor lain, itu caranya gimana dok? Cara mengetahui lebih dini? Karena kalau pada anak obes yang kita harus pikirkan adalah dia harus bisa hidup senormalnya anak sebiasa ya, seumurnya dia. Harus sesuai dengan tinggi badannya, harus sesuai dengan berat badannya harus sesuai dengan tinggi badannya, kemudian juga aktivitasnya, pertumbuhan, perkembangan, ini yang paling penting. Itu target kita. Nah, sambil kita ingin mencapai target kita, pola makan, pola hidup harus diatur. Harus sesuai, benar-benar aktivitas fisik harus ditingkatkan, lalu sambil kita cari apakah ini memang ada faktor-faktor metabolismenya yang terganggu kah, ada unsur X yang lain kah yang harus memang kita atasin. Tapi ini harus melibatkan, karena anak ya, anak ini harus melibatkan banyak sekali orang di lingkungannya. Paling penting orang tua, caregiver, entah itu mungkin dia hidup sama, kalau anak yang obes hidup sama mbak-mbak mungkin ya, atau mungkin hidup sama neneknya, kakeknya, kemudian sekolah, orang lingkungan sekolah pun juga harus terlibat. Betul sekali. Dan memang selain misalnya pilihan makanan ya dok ya, karena kan memang di zaman modern ini kadang-kadang makanan apalagi processed food banyak sekali gulanya dan juga ini makanan yang tidak sehatnya juga. Ini informasi yang harus diketahui anak umur 6 tahun usia sekolah, biasanya kita sudah bisa sampaikan dengan menggunakan bahasa dia. Ya, kemudian orang tuanya juga kita sampaikan bahwa yang namanya cukup adalah sekian, sekian, sekian. Bukan hanya porsi, tapi jenis makanan juga harus diatur, bervariasi. Jangan sampai dia kekurangan. Itu kan target kita. Sembari kita cari apa penyebabnya dan juga kita atasi. Jangan sampai masalah kegemukannya ini menimbulkan masalah-masalah kesehatan yang lain. Dok, kalau memang obesitas pada anak-anak gitu, mungkin orang tua berpikirnya anak-anak masih dalam masa pertumbuhan, jadi kayak kasih makan apapun gitu, itu, susu itu. Betul. Tapi bagaimana dengan orang dewasa dok? Nah, kalau orang dewasa prinsipnya adalah makanlah sesuai dengan kebutuhan Anda. Anak pun demikian, bedanya adalah anak kita harus pantau, dia harus tumbuh dan kembang sesuai dengan usianya. Orang dewasa pun demikian, dan untuk penurunan berat badan kita tidak perlu kali ini timbang misalnya 80 kilo, minggu depan udah harus turun 10 kilo. Jadi itu sesuatu yang tidak mungkin. Dan untuk penurunan berat badan itu juga tidak sehat untuk metabolisme. Crash diet itu yang juga tidak baik begitu ya. Kalau misalnya tadi dokter sempat berbicara juga mengenai salah satu penyebabnya itu adalah selain pola makan dan diet juga adalah psikologis ya dok ya, itu cukup menarik juga. Jadi memang ada yang kadang disebut kalau lagi kesel atau lagi sedih bawaannya makan atau sesuatu seperti itu, bisa dijelaskan lagi dok? Nah, ini yang faktor yang memang harus melibatkan banyak sekali secara holistik, namanya penanganan secara holistik, melibatkan banyak sekali bidang ahli, termasuk adalah
yang ahli di bidang psikologi atau mungkin psikiatri. Nah ini harus dicari, apakah memang dia manajemen, kalau orang dewasa mungkin itu ya pelampiasan namanya ya. Kalau anak-anak apakah memang ada faktor entah itu di dalam rumah, di lingkungan keluarga atau di luar rumah, di sekolah biasanya ya, yang menyebabkan dia larinya ke makanan begitu ya? Itu harus dikorek. Oh itu juga, jadi itu cukup menarik ya, bukan hanya kita faktornya perhatian, bahkan jadi sebagai orang tua bahkan bukan gini, makanan kalau aja. kita balik, ada kadang-kadang anak remaja terlalu kurus. Ya. Bahkan kalau kita hitung antara tinggi badan sama berat badannya nggak sesuai. Kita sudah jejelin gitu, kadang orang tua udah disuruh ini. Tapi kalau anak remaja itu kan biasa akalnya banyak ya, makan dibuang. Karena ternyata setelah dikorek-korek, dia bukan kepengen, dia nggak kepengen gemuk. Karena dia adalah targetnya menjadi foto model. Oke. Misalnya seperti itu, ternyata simple begitukah ternyata cuma keinginan menjadi foto model, kemudian dia merestriksi semua Dia makanan. melihat sosok melihat di TV, di majalah gitu ya dok ya. Jadi pun untuk menanganinya kita tidak boleh bilang kamu harus makan biar gemukan dikit. Oh nggak salah. Gitu karena dia nggak, "Yuk, orang aku nggak mau gemuk, ntar dulu gitu ya. Gitu. Pun demikian anak obes kita harus lihat dulu kenapa, apa penyebabnya, apakah memang harus kita atasi secara keseluruhan, itu sudah pasti, ataukah ada penyebab tadi di luar itu ya, psikis. Itu. Dan jika kita berbicara mengenai Arya Permana ini dan obesitas anak, sebenarnya pola seperti ini tuh terlihat juga di Kolombia. Ada anak yang umurnya baru 10 bulan tapi besarnya sudah seperti anak umur 5 tahun. Berarti kan itu sepertinya ada, dan jika diusut lebih lanjut, orang tuanya tidak sebesar itu dan juga memberikan makanan walaupun lebih banyak Apa tapi yang tidak salah seperti gitu ya? itu. Jadi kira-kira itu Mungkin apa bukan yang salah atau genetiknya mungkin gitu. secara genetik itu dan harus ada. Ya, itu harus dicari. Karena kita lihat dulu, banyak sekali faktor yang menyebabkan ini anak bisa menjadi lebih berat badannya, berlebihan. Apakah memang karena unsur orang tua yang tidak tahu? Ini harus ditelusuri ke belakang. Bagaimana selama dia dalam kandungan, kemudian proses setelah melahirkan sampai dia seusia berapa tadi, 10 bulan ya, iya. sampai 10 bulan. Apakah benar-benar dia ASI eksklusif saja, kemudian dia diberi makan, atau mungkin kadang kita tidak bisa melihat lah di lingkungan kita, anak sebelum 6 bulan udah dikasih pisang gitu ya, tidak sesuai. Apakah ada ketidaksesuaian? Ini dulu yang dicari. Oke. Bahkan bisa ditelusurinya sebelum lahir begitu ya, dalam Ya, kandungan harus seperti apa ditelusuri. juga bisa Harus ditelusuri juga. dicari tahu penyebabnya. Kemudian kalau ini memang kita sudah tahu, oh ternyata dia ini makannya biasa aja kok, asupan susunya Kita dia bisa cek lagi lebih lanjut ya, ya dok baru ya. dicari apa sih yang menyebabkan. Jadi pastinya harus lingkungan itu paling utama ya dok ya, untuk anak kecil ya. komprehensif semua ya, Oke. semua aspek dia harus kita lihat. Oke baiklah, sepertinya banyak banget nih yang harus aware terhadap lingkungan sendiri, temannya, saudaranya, Kerja sama adiknya, seluruh pihak. atau anak sendiri. Terima Terima kasih kasih. dokter Maria Sama-sama. atas kedatangannya di studio CNN Sama-sama. Indonesia. Seru sekali.